Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifahalukum? Hai anak-anakku semua, level 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Amin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Ana. Kali ini kita akan belajar IPS kelas 5 tema 6 subtema 2, yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan laut. Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk pembahasan dalam video berikut ini. Manusia dan alam tidak dapat dipisahkan. Lalu alam menyediakan segala kebutuhan manusia dalam bentuk sumber daya alam. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk bertahan hidup. Coba perhatikan di sekitarmu. Apa bentuk interaksi manusia dan lingkungan yang dapat kamu lihat? Sebagian besar masyarakat pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan bekerja mencari ikan di perairan laut. Bagaimana interaksi yang terbentuk antara nelayan dengan lingkungannya? Nelayan tradisional memanfaatkan tiupan angin untuk menggerakkan perahu layarnya. Nelayan menggunakan angin darat untuk berangkat melaut pada malam hari. Ketika pulang pada pagi hari, nelayan memanfaatkan tiupan angin laut. Aktivitas melaut ini merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan nelayan. Dari hasil melaut, nelayan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas nelayan ini menjadi upayanya dalam membangun ekonominya. Dalam melaksanakan kegiatannya, nelayan menggunakan teknik yang berbeda. Ada yang memancing, menjala, menjaring, memerangkap, memanah, dan menombak. Alat tangkap yang digunakan pun berbeda, sesuai dengan jenis teknik tangkapnya, seperti pancing, jala, jaring, bubu, panah, dan tombak. Teknik tangkap beserta alatnya ini merupakan bentuk pembangunan budaya oleh masyarakat nelayan. Teknik berburu ikan dengan tombak menjadi sebuah tradisi budaya bagi masyarakat Lamalera. Bagi masyarakat Lamalera di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, laut adalah ibu. Laut menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat Lamalera sejak zaman nenek moyang. Kehidupan masyarakat Lamalera tidak bisa lepas dari laut. Hasil laut yang diperoleh digunakan baik untuk memenuhi kebutuhan keseharian maupun dijual. Dalam aktivitas melautnya, masyarakat Lamalera mempunyai satu tradisi yang unik, yaitu berburu paus. Tradisi berburu paus telah berlangsung sejak zaman dahulu dan dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Musim perburuan paus ini disebut baleo, yang biasanya berlangsung dari Mei hingga November. Ada banyak aturan adat dalam perburuan paus ini. Paus yang boleh diburu hanya yang berumur tua. Masyarakat dilarang memburu paus yang masih kecil, paus sedang masa kawin, dan paus betina yang hamil. Dalam satu musim perburuan tidak boleh menangkap lebih dari 15 ekor. Berbagai aturan adat tersebut untuk menjaga kelestarian paus. Masyarakat Lamalera berburu paus secara berkelompok. Ada beberapa perahu dalam setiap kelompok perburuan paus. Jika juru tombak di salah satu perahu berhasil menombak seekor paus, perahu lain akan segera bergabung dan membantu. Paus yang berhasil ditangkap akan ditarik ke tepi pantai secara bersama-sama. Ikan paus akan dibagi secara adil ke seluruh warga. Sistem pembagian diatur secara adat dengan mengutamakan janda dan anak yatim. Pembagian selanjutnya meliputi kepala perahu, awak perahu, pemilik perahu, kepala adat, hingga seluruh masyarakat meskipun tidak ikut berburu.
Hasil pembagian ini dapat dijual kembali atau dibarter barang lain yang lebih dibutuhkan. Dengan demikian, dari aktivitas tersebut tercipta pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya dalam kehidupan masyarakat Lamalera. Salah satu bentuk kehidupan sosial budaya yaitu adanya upacara tradisi atau adat. Upacara tradisi juga menjadi bentuk keterikatan masyarakat dengan lingkungan alamnya. Upacara tradisi dapat dijumpai di sepanjang pantai Indonesia. Setiap daerah memiliki upacara tradisi yang menjadi ciri khasnya. Sebagai contoh, masyarakat di Pantai Molo, Korokotan, Provinsi Sulawesi Utara setiap tahun menggelar Festival Manee. Festival ini merupakan tradisi adat untuk menangkap ikan secara bersama-sama di laut. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakan ritual ini. Kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan TPI untuk ditimbang, lalu diletakkan berjejer dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja, karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan.